Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu semua dari ibadah UMAS. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun secara online karena segala keterbatasan yang ada. Namun dimanapun juga kita semua berada, saya berdoa supaya setiap kita pada hari ini bisa menikmati ibadah UMAS secara online dan setiap kita bisa terhibur, diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama buat firman Tuhan ya. Om apa, Bapak Ibu semua, satukan hati kita. Semua sama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Dimanapun juga kami semua berada, Roh Tuhan akan melawat kami semua dan juga menjamah hati kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Sehingga dimanapun juga kami semua berada, dalam ibadah online ini kami bisa mendapatkan berkat, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan, dan juga tuntunan untuk tetap melangkah dengan iman dan dalam ketaatan senantiasa. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi setiap kami semua, berkati ibadah online kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya memang kita di tengah-tengah PSBB ini, kita masih mencoba untuk tetap bisa beribadah, walaupun tentu secara online. Namun kita berdoa supaya lewat ibadah ini setiap kita bisa diberkati oleh Tuhan ya. Saya ingin share buat kita semua, Bapak Ibu, Oma Opa, dimanapun juga kita semua berada. Saya mau share dari Yohanes 4 ayat 34 ya. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, makananku. Ya tentu ada banyak makanan ya, kita semua orang hidup tentu harus makan. Namun tentu yang Yesus maksudkan di sini bukanlah makanan secara jasmani, bukan nasi goreng, mie goreng, indomie, martabak, roti, pizza, salad, bukan makanan itu yang dimaksud di sini. Tapi yang Yesus maksudkan adalah makanan yang lain. Yesus berkata, makananku ialah melakukan atau mengerjakan. Jadi kegiatan atau aktivitas, pekerjaan dan kesibukan kita adalah sebuah jenis makanan loh. Om Tante, Bapak Ibu semua ya, Om Opa. Kesibukan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita itu adalah bagian daripada makanan.
bukan makanan jasmani, tapi makanan rohani, yaitu makanan bagi jiwa kita. Tubuh ini harus dikasih makan supaya sehat dan kuat. Namun kan kita bukan cuma tubuh, kita punya jiwa dan kita punya roh dalam tubuh ini. Nah, jiwa kita harus dikasih makan tuh, Om Tante ya. Oma Opa kita harus kasih makan. Kita punya jiwa. Bapak Ibu kita harus kasih asupan bagi jiwa kita. Apakah itu? Dengan bekerja rupanya, dengan melakukan, dengan beraktivitas. Maka kita sedang memberi makan bagi jiwa dan roh kita. Melakukan apa? Yesus katakan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu kehendak Allah yang mengutus Yesus. Dan juga tentu saja mengutus kita semua hari ini supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadi memang hidup ini tidak memberikan ruang bagi kemalasan. Orang muda, orang tua, laki-laki, perempuan, siapapun kita dengan keadaan apapun, sebenarnya kalau Tuhan ya masih kasih kita kesempatan untuk hidup, sebenarnya kita nggak punya alasan untuk bermalas-malasan. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Sebenarnya manusia ini hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Coba, saya mau tanya sama Om Opa. Manusia hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Om Tante, hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Selama kita masih hidup, firman Tuhan katakan, bagiku hidup adalah memberi buah. Itu kata Paulus. Paulus berkata, mana yang aku harus pilih? Kalau aku harus tinggalkan bumi ini, aku bertemu dengan Tuhanku, masuk sorga, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau harus memilih, Paulus katakan, aku memilih untuk tetap hidup dan tinggal di dunia ini, di bumi ini, yang berarti hidup menghasilkan buah. Hidup bekerja, beraktivitas, menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi selama kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, artinya Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk bekerja. Tua muda, laki perempuan, sama saja. Selama kita masih hidup, kita harus terus makan, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Satu ayat yang lain dalam Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24 dikatakan, saya mau baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Jadi kalau kita ingin memiliki sebuah kuasa dalam hidup ini, kuasa bagi tubuh kita untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus siap untuk bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat. Karena orang malas akan membuat dirinya dipaksa untuk menjadi hamba. Kita kan nggak mau melakukan apa yang dapat kita lakukan dengan terpaksa. Kita nggak mau punya sikap mengerjakan pekerjaan kita besar, kecil, rutinitas kita dengan terpaksa. Betul kan? Kita nggak mau. Kita maunya mengerjakan dengan sebuah kebebasan. Nah, kebebasan adalah bagian daripada kekuasaan yang Tuhan kasih buat kita. Saya mau cerita sedikit. Kemarin saya olahraga. Saya senang main golf. Saya tuh main golf sama orang tua saya, sama satu orang yang lebih tua daripada orang tua saya. Ada satu bapak namanya Pak Umar. Pak Umar ini ya umurnya 90 tahun. 90 tahun. Nah, dia sehat badannya. Saya senang bergaul sama orang-orang tua, lansia, sebab mereka punya banyak sekali pengalaman yang mereka bisa bagikan ya, asam garam kehidupan ya. Nah, sewaktu kita main golf, dia banyak bercerita tentang kehidupan, tentang pengalaman. Saya sangat respect dengan Pak Umar. Di usia dia yang ke-90 tahun, tetap sehat, tetap kuat,
masih setir mobil sendiri dan gak pikun, dia bilang kita harus banyak aktivitas katanya. Ini yang ngomong orang umur 90 tahun. Kita harus banyak aktivitas dan banyak berpikir supaya nggak pikun katanya begitu. Jadi kenapa dia setir mobil sendiri? Supaya refleksnya tetap jalan, lalu dia hafalkan jalan. Kita dari Serpong, BSD ke Depok, ke Sawangan main golf di sana. Dia tahu jalan. Saya yang setir mobil tentu saja ya. Tapi dia kasih tahu. Belok kanan, belok kiri. Saya bilang hebat ya Pak Umar. Masih hafal ya jalan ya. Dia bilang iya. Kita harus menghafal jalan supaya nggak pikun, katanya begitu. Kemudian dia masih bisa main golf ya, 18 hole itu artinya jalan kaki ataupun naik kart ya, golf itu sekitar 6 kilo sampai 7 kilo. Dia bisa main 1 minggu 2 kali. Turun lapangan 1 minggu 2 kali. Saya aja nggak 1 minggu 2 kali. Jadi saya lihat, wah badannya masih sehat dia, kuku juga semangat. Walaupun matanya sudah satu rusak ya karena faktor usia, jadi agak blur matanya, tapi semangatnya itu luar biasa. Semangatnya, aktivitasnya, positif berpikir, kata-kata juga jelas, dan orangnya ingin berbagi. Saya bilang memang masa tua harus diisi dengan hal-hal yang positif. Dia punya banyak aktivitas, kunjungi anaknya, olahraga, ketemu dengan teman-teman yang hobinya sama, dan dia bilang ya hidup harus fleksibel, jangan banyak maunya, lalu kita harus cerdik menghadapi orang-orang sulit, harus bisa atasi. Jadi ada banyak nasihat yang baik yang dia berikan di usia yang ke-90 tahun itu. Dan orangnya masih teliti, dia mencatat skor kita berapa angkanya. Saya bilang ini orang luar biasa. Biasa kita kasih KD untuk mencatat, tapi saya lihat dia catat sendiri. Ini orang kelihatan sejak muda memang aktif sampai dia tua. Waktu dia muda katanya dia setiap hari jam 5 pagi main golf. Setiap hari jam 5 pagi main golf 2 sampai 3 jam. Makanya orang yang sejak muda banyak aktivitas, suka bergerak, di hari tuanya badannya tetap sehat. Badannya tetap kuat dan mentalnya itu loh. Yang nggak bisa bohong itu mentalnya. Dia punya mental seperti anak muda. Walaupun usia sudah 90 tahun, badan sudah agak bongkok, tapi semangat muda itu loh. Sampai-sampai papa saya yang 70 tahun lebih berkata, waduh, papa lihat orang ini, bangkit lagi semangat papa. Kadang-kadang sesama orang usia 70 tahunan ngomongnya, waduh jangan di rumah sendirian, nanti kenapa-napa. Kalau ke kamar mandi jangan dikunci, takut kenapa-napa. Nah Pak Umar ini ya tinggal di rumah sendirian di BSD, rumahnya cukup besar. Saya sampai kaget ke rumah dia, saya bilang, Om, nggak ada pembantu, nggak ada orang siapa, nggak ada, saya sendirian. Lebih enak sendiri, bebas katanya. Mau apa aja gampang, mau apa aja bisa. Wah saya bilang hebat, dia nggak takut kenapa. Jadi karena pikirannya positif, maka hidup jadi positif. Tapi kalau pikirannya sedikit sakit, sedikit nggak enak badan, sedikit minta dikerokin, sedikit minyak angin, wah jadi sakit badan kita. Karena apa? Mental. Karena kita kasih makan ke mental kita makanan yang nggak sehat. Jadi akhirnya tubuh kita jadi nggak sehat. Tapi kalau makanan kita adalah aktivitas yang positif, yang baik, maka usia 90 tahun tetap semangat, tetap giat, tetap optimis, tetap positif. Saya sampai angkat topi. Saya sangat kagum dan salut sama orang ini. Nah, om tante, oma opa, bapak ibu dimanapun kita semua berada, berapapun juga usia kita, mari kita memiliki semangat muda. Bukan berarti kita bergaya kayak anak muda, kita harus tahu diri tentu saja. Tapi ya paling enggak kita punya mental yang sehat, itu karena asupan yang sehat. Yesus berkata sekali lagi, makananku ialah melakukan. Artinya tetap bekerja. Nah om tante, oma opa, bapak ibu di rumah, ya tentu mungkin kita nggak main golf, tapi apapun. Seperti mama saya misalnya di rumah nggak pakai pembantu. Kenapa nggak pakai pembantu? Kadang saya ngomong, kenapa sih nggak pakai pembantu? Dia bilang, untuk apa pakai pembantu? Mama nyapu, mama ngepel aja. Cuci baju sendiri pakai mesin cuci. Itu kan aktivitas, jadi setiap hari itu ada agenda, mau ngapain hari ini, walaupun hanya nyapu dan ngepel, cuci baju, jemur baju, siapin makanan buat anak-anak, buat cucu, itu adalah sebuah aktivitas.
yang harus dilaksanakan dengan semangat, dengan sukacita. Itu yang bisa membuat badan tetap sehat dan kuat. Jadi oma opa kalau di rumah harus nyapu dan ngepel, lakukan dengan semangat ya. Jangan dengan keluh kesah, jangan dengan bersungut-sungut. Karena apa? Keluh kesah dan sungut-sungut itu adalah asupan makanan bagi jiwa kita. Lebih baik kasih asupan makanan buat jiwa yang sehat dan kuat. Masih bisa ngepel, puji Tuhan. Tangan masih kuat, kaki masih kuat, puji Tuhan. Masih bisa nyapu, puji Tuhan. Masih ada aktivitas, masih ada kesibukan, masih bisa keluar keringat ya. Ini kan hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu kita. Bukan cuma orang tua atau lansia, anak muda lebih lagi. Alkitab katakan dalam kitab Amsal tadi yang saya sempat baca buat kita sekalian, orang yang suka kerja keras akan membuat dia berkuasa. Kalau masih muda, orang yang suka bekerja dengan baik, ya kerjaannya akan bagus, karir akan meningkat, ya gaji akan baik, bonus akan besar, kesuksesan akan menyertai. Ini buat yang generasi muda kan. Gak ada orang sukses karena malas, gak ada. Gak alasan inilah, alasan itulah, banyak alasan, gak mau kerjain ini, gak mau tanggung jawab itu. Orang yang menghindar, bekerja dengan banyak alasan tidak mungkin bisa berhasil. Gak akan bisa jadi orang yang berkuasa. Dan di saat usia menjelang lansia atau sudah masuk lansia, maka kuasa itu akan beralih. Tentu lansia nggak kejar jabatan lagi, kita udah nggak kejar dunia seperti demikian kan, karena kita sudah lewat masa itu. Tapi kan kita berkuasa atas tubuh kita. Artinya apa? Kaki kita masih kuat dan kita berkuasa berjalan kemana kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tangan ini masih sehat dan kita punya kuasa untuk mengerjakan apa, melakukan apa, masak apa, bikin apa, kita punya kuasa. Tapi kalau kita udah nggak kuat, kan kita nggak punya kuasa. Kita butuh orang untuk tolong kita. Kita butuh kekuatan orang untuk bantu kita. Ya mungkin karena malas, kurang aktivitas, jadi masa tuanya sakit-sakitan ya. Makanya ini nasihat juga buat anak-anak muda, supaya kita semua tetap rajin. Mumpung kita masih muda, jangan sia-siakan. Bekerja dengan giat, olahraga dengan giat ya. Seperti Pak Umar tadi, waktu muda setiap hari, ya saya belum lahir dia sudah tee off, sudah main ke lapangan, main golf, bayangin aja. Jam 5 pagi bangun setiap hari main golf, jalan paling nggak kalau 9 hole bisa 2-3 kilo itu setiap hari. Setiap hari itu luar biasa. Dan saya lihat memang orang-orang yang di masa mudanya suka olahraga, banyak aktivitas, di masa tuanya badan lebih kuat dan lebih sehat. Ya buat kita lansia, orang-orang tua, ya mari kita isi masa-masa ini dengan tetap bekerja ya. Walaupun mungkin hanya hal-hal yang ringan ya, nyapu, ngepel, cuci baju, bersihin piring, lipat pakaian, jemur baju kotor yang dicuci dan segala macam. Mari kita lakukan dengan hati penuh sukacita. Sebab kita tahu ini bagian daripada makanan bagi jiwa kita loh. Om Tante ya, Om Opa, Bapak Ibu semua. Bersyukur sekali lagi. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup dan melakukan itu semua. Jangan sampai kita merasa terpaksa. Alkitab katakan kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Jangan sampai kita merasa terpaksa nyapu, ngepel, cuci baju, jemur baju, bersihin rumah, bersihin semua. Jangan rasa terpaksa. Sebab kalau kita rasa terpaksa, kita akan jadi hamba. Mentalitas hamba. Kita harus mentalitas anak-anak Allah yang rajin dan giat bekerja. Amin, Bapak Ibu semua, Om Opa, ya, Om Tante dimanapun kita semua berada. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan masih kasih kita aktivitas, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jalan pagi ya, Om Tante, kalau masih ada pasangan, ya jalan sama-sama. Kalau udah sendiri ya, jalanlah dengan anak, cucu, mantu, atau dengan sesama lansia yang muter, jemur setiap hari, setiap pagi. Paling nggak setiap hari kita harus punya agenda mau ngapain hari ini. Supaya kita nggak menjadi hamba bagi kemalasan. Tapi kita tetap berkuasa atas hidup kita. Masa muda kita, masa dewasa, bahkan masa tua. Kita tetap berkuasa atas hidup kita tentang apa yang mau kita lakukan. Sehingga kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan firman Tuhan katakan, sebagaimana Yesus berkata,
menyelesaikan pekerjaannya. Kita tetap melakukan kehendak Allah yang mengutus kita hidup dalam dunia ini dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai satu saat hidup ini selesai, kita pun selesai dengan pekerjaan kita. Tapi sebelum itu semua selesai, tetaplah beraktivitas, tetaplah bekerja, tetaplah mencoba, berusaha, tetaplah memiliki jadwal-jadwal hidup yang baik dan teratur sebagai makanan bagi jiwa kita yang akan menguatkan tubuh kita supaya hari-hari ini di tengah-tengah pandemi khususnya kita bisa terhindar dari paparan virus dan bakteri, segala macam penyakit, dan saya doakan semua kita tetap sehat dan kuat melewati hari-hari ini. Amin Bapak Ibu semua, Om Tante, Om Opa. Ini adalah firman Tuhan yang singkat yang bagi buat kita semua. Makanan bagi jiwa kita adalah aktivitas pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan yang kita lakukan sampai selesai. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita akan doa sama-sama sekali lagi ya. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami ingin memberi makanan yang sehat bagi jiwa kami, dengan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan masih percayakan, mengurus rumah, mengurus anak cucu mantu, mengurus diri kami, mengerjakan hal-hal yang sederhana, itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang sangat positif, yang kami bisa gunakan di waktu kehidupan kami yang singkat ini, dan kami ingin memberi makanan yang sehat bagi jiwa kami, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan sampai dengan garis akhir. Dimanapun kami semua berada, Tuhan memberkati Oma Opa, Om Tante, Bapak Ibu, setiap saudara-saudara dimanapun kami berada. Tuhan memberkati, menguatkan kami, biar kami semua tetap sukacita, tidak bersungut-sungut, penuh ucapan syukur, dan tetap giat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.